Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi. Permohonan maaf besar-besarnya Bapak tidak bisa menggunakan Zoom meeting untuk pertemuan kali ini dikarenakan ada suatu hal dan gangguan. Jadi untuk Zoom meeting kalian bisa ikut ke grup kelas C pada hari Kamis. Gitu ya. Hari ini saya bahas tentang It's Good for the Cause oleh saya sendiri, Dede Hermawan. Konsep kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah seperti ini. Silakan tolong dibaca dan dicermati baik-baik. Kalau bisa di pause dulu, dibaca dulu. Ya, lanjut. Tujuan pembelajaran kali ini untuk bab ini itu adalah mengidentifikasi ungkapan yang digunakan menyatakan informasi terkait maksud dan tujuan atas suatu tindakan kegiatan. Yang kedua, membuat kecakapan pendek menggunakan ungkapan menyatakan informasi terkait maksud dan tujuan atas suatu tindakan atau kegiatan dengan menggunakan struktur teks, unsur kebahasaan yang ungkapan yang benar dan tepat. Yang ketiga, mengamati ungkapan atau tutur kata yang digunakan menyatakan persetujuan dan ketidaksetujuan. Mapping konsep yang diberikan ini ya. Pertama kita akan expressing purpose, menyatakan tujuan. Nanti di sini kita akan belajar kata penghubung seperti in order to, so that, for, and to. Dan selanjutnya adalah pertemuan berikutnya pada tanggal minggu besok, expression, agreement, dan disagreement. Seperti itu ya. Oke. Expression purpose. Apa itu expression purpose? Expression purpose adalah menyatakan sebuah tujuan atau rencana. Nah, kita lihat dulu. What is your plan tonight? What is your plan tonight? Apa sih rencana kamu malam ini? Kamu bisa jawab, I'm going to have a dinner in my uncle's house to discuss my cousin wedding plan. Saya akan makan malam di rumah pamanku untuk mendiskusikan pernikahan keponakan. Rencana pernikahan keponakan gitu ya. Nah, going to hampir sama dengan will. Cuman kalau will presentasinya adalah 50%, 50%. Tapi kalau going to itu hampir almost 100%. Kecuali Allah yang tidak menghendaki misalnya. Jadi kalau going to itu rencana manusia yang benar-benar diinginkan. Ya gitu. Kalau will, misalkan I will to come to your house, saya akan datang ke rumahmu. Tapi kalau hujan agak mau gitu kan, malas. Nah tapi I'm going to, walaupun hujan dia tetap berangkat gitu ya, seperti itu. Next, what is your intention of changing your plan? Kita bisa jawab, I change my schedule to so that gitu ya, I can accompany my children. Nanti kita bahas. Why do you hold a charity? I'm doing it in order to help less fortunate. Ya. Oke. Nah, ungkapan untuk pertemuan kali ini yang harus kalian pahami itu ada 4. Pertama adalah so that, to, for, in order to. Itu yang terakhir. You can use so that, to, for, in order to express purpose and actions. Jadi kamu dapat menggunakan kata so that, to, for, in order to untuk mengekspresikan tujuan dalam sebuah aksi, yaitu kegiatan gitu ya. Nah, kalian harus tahu setiap ini kata berbeda-beda gitu ya. Ada perbedaan. Kita lihat dulu. Di sini ada kata so that dan in order to. Ya. Sebentar.
Kalau so that artinya adalah supaya ya, supaya. Kalau in order to hampir sama, itu adalah supaya juga ya. Sebetulnya perbedaannya itu di dalam sebuah cara penulisan, gitu ya. Cara penulisan. Kalau so that mana? So that I wake up early now, so that I will not be late for school. Saya bangun cepat supaya saya tidak terlambat datang ke sekolah. Di sini ada kata I. Jadi so that ini digunakan jika ada sebuah subjek yang saya lingkari dengan subjek kembali, maka kita harus menggunakan kata penghubung so that. Gitu ya. Berbeda dengan in order to. Kalau in order to, dia subjeknya cuma satu. Seperti ini. I catch a fish in order to impress my dad. Saya menangkap ikan supaya membanggakan ayahku. Nah, di sini nggak ada subjek. Jadi, itu bisa menggunakan in order to. Mudah ya? Gitu. Saya ambil contoh lagi. Saya ambil contoh seperti ini. Saya akan makan malam. Titik-titik, kamu datang ke rumahku. Nah, karena ada saya dan kamu, itu harus menggunakan so that or in order to. Nah, yang betul adalah kita menggunakan so that, gitu ya, supaya, karena ada saya dan kamu, gitu. Berbeda dengan kayak gini. Saya ingin membuat orang tua saya bangga supaya mereka merasa bangga pada saya juga, misalkan seperti itu. Berarti tidak ada subjeknya lagi, melainkan kita menggunakan kata in order to, supayanya itu. Paham ya? Nanti kalau tidak paham, silakan ikut grup ke kelas C untuk Selasa depan atau kita diskusikan kembali. Untuk pertanyaannya nanti bisa nanti untuk daftar hadir silakan klik nama di kolom komentarnya, nama lengkap dengan kelasnya, bahwa kalian sudah mengikuti pembelajaran saya hari ini. Dan sekali lagi saya mohon maaf dikarenakan saya ada kegiatan yang lain. Diharapkan kalian mengerti, gitu ya. Kalau ada pertanyaan mungkin kita bisa di kolom chat atau di grup WA aja. Tapi dengan catatan, kalian meninggalkan jejak, berikan di komentar itu nama dan kelas, bahwa kalian sudah melihat video ini. Jadi Bapak nggak usah melihat lagi siapa yang belum dan siapa yang udah. Dan tugasnya kalian menggunakan kata for that dan in order to dalam sebuah kalimat menggunakan video. Boleh menggunakan TikTok, boleh. Boleh menggunakan YouTube juga, boleh. Boleh menggunakan aplikasi KineMaster, boleh. Pokoknya yang penting adalah kata-katanya itu so that and in order to, gitu ya. Ini lupa kebahas. To, we come to her house to surprise her. Kita datang ke rumahnya untuk mengagetkan dia. Ya. Saya lanjut lagi. For, he calls me, dia menelepon saya untuk berbicara tentang kebenaran. Gitu. Sebetulnya hampir sama to dan for, itulah untuk dan untuk, ya. Untuk dan untuk. Tapi ini saya masih rahasiakan dulu lah ya. Saya masih rahasiakan dulu perbedaannya apa, gitu ya. Supaya nanti nggak
yang pentingnya adalah so that dan in order to-nya paham terlebih dahulu gitu. To dan for kita akan bahas minggu depan. Kita langsung Zoom tatap muka. Tapi jangan lupa untuk hari ini diharapkan kalian meninggalkan komentar nama dan kelas dan kalian telah mengikuti pembelajaran saya hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for your attention.